Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertama ini saya akan membuat sebuah tutorial mengenai Streamlit. Eh, jadi Streamlit itu adalah sebuah kerangka kerja atau framework yang open source berbasis Python yang memudahkan pembuatan dan berbagi aplikasi web untuk ilmu data dan pembelajaran mesin atau machine learning. Dengan Streamlit, Anda bisa membuat aplikasi web interaktif dan visualisasi data hanya dengan beberapa baris kode Python tanpa perlu pengetahuan dalam mengenai web development. Pada baik pada tutorial pertama adalah kita akan menginstal sebuah Streamlit. Langsung saja pertama-tama kita akan membuka teman-teman bisa klik Windows R, terus ketik cmd, terus enter, ketikkan pip install Streamlit. Maaf, Streamlit. Kok koma sih? Lalu enter. Kurang lebih tampilannya kan begini kalau sudah diinstal. Selanjutnya kita akan ngecek kalau Streamlit ini sudah terinstall. Kita ketikkan Streamlit hello. Oke, langsung enter saja. Oke, kita langsung akan dialihkan ke browser gitu ya. Tapi sebelumnya biasanya kalau berawal itu akan disuruh masukin email teman-teman ya. Ya kurang lebih seperti ini tampilan awalnya kalau Streamlit-nya sudah terinstall. Namun biasanya kalau mau install Streamlit itu diharuskan sebelumnya install Anaconda dulu biar nggak error ya. Karena sebelumnya saya mencoba nginstal Streamlit langsung, itu error teman-teman. Jadi saya coba install Anaconda dulu. Oke, jadi install Streamlit sudah selesai. Selesai. Selanjutnya kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan Streamlit yang sudah kita install tadi, menggunakan Visual Studio Code. Kita akan cari search dulu Visual Studio Code. Klik. Kita akan membuat folder baru ya. Sebentar, kita nggak, bukan di sini. Oke, ya di sini. Open folder. Kita akan buat, kita namain dulu latihan Streamlit. Nah, oke. Folder name is not valid. Kenapa? Salah, maaf. Sebentar. Oke. Kita ulang latihan Streamlit. Oke. Kita select folder.
Oke, sudah kita tambahkan di sini main dot py. Oke. Nah, kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana. Mungkin contoh gampangnya itu kita akan bikin pertama-tama import Streamlit as st. Oke, kita ke bawah lagi st title ini untuk buat judul ya, dalam kurung kita tambahkan petik. Kita akan membuat sebuah operasi hitung luas persegi panjang bawah lagi panjang sama dengan st dot number input spasi dalam kurung petik 2, masukkan nilai panjang. Oke. 3,0 mulai dari 0 ya. Selanjutnya kita akan input lebar sama dengan st dot number input kurung buka kurung tutup tanda petik, masukkan nilai lebar. Nah, oke, banyak kan, 0. Oke, selanjutnya kita akan membuat button ya, tombol buat hitung sama dengan st dot button kurung buka kurung tutup tanda petik hitung luas. Oke, kita kontrol save dulu ya sebelum kita akan kembali ke CMD dulu. Nah, oke, kita karena aku nyimpannya di directory D ya, jadi kita ketik D titik 2 enter, lalu kita coba cek direktorinya, kita cari di mana apa. Oke, namanya tadi latihan Streamlit ya, kita ubah cd latihan Streamlit. Oke, enter. Kita direktori dulu. Jadi ini namanya tadi ya main py. Jadi untuk menggunakannya adalah dengan cara kita ketikkan Streamlit run, nama filenya tadi main py, langsung enter. Nah, oke, kita akan langsung diarahkan ke browser kita. Nah, seperti ini tampilannya kira-kira. Ini ya kita sebuah jalan pintas ya untuk membuat sebuah website ya. Ini yang belum bisa karena belum saya inputkan fungsinya. Nah, kita akan kembali ke Visual Studio Code kita akan menambahkan sebuah fungsi agar bisa menghitung kita akan nambahin fungsi if hitung titik 2, enter, luas sama dengan panjang kali lebar. Luas persegi panjang itu kan luas kali lebar ya. Oke, kita akan ketikkan stwrite untuk membaca fungsinya ya. Oke, itu kurung buka kurung tutup tanda petik luas persegi panjang
panjang adalah ad- maaf tipok mulu aku ya. Adalah sama dengan Oke, koma luas. Oke, kita kontrol save dulu ya. Tekan save dulu, lalu kita kembali ke browser kita, lalu kita refresh terlebih dahulu. Nah, kita akan coba masuk menginput berapa ya? 20 panjangnya mungkin, lalu lebarnya 12. Coba kita hitung. Nah, ini hitungannya udah bener ya teman-teman. 12 kali 20 itu sama dengan 240. Kita coba akan tambahin sedikit lagi biar tampilannya lebih menarik sedikit lah ya, dasar-dasar. Oke, st.success. Oke, kurung buka kurung tutup. Luas persegi panjang adalah sama dengan maaf, bukan salah, pakai ini ya, kurung kurawal. Gimana kurung kurawal? Luas. Oke, kita coba save dulu ya. Save lalu kembali ke localhost. Kita refresh. Inputkan 20, lebarnya 7. Nah, ini lebih sedikit menarik ya teman-teman, ada hijau-hijaunya. Oke, selanjutnya kurang lebih seperti ini saja sih untuk awalannya. Tapi mungkin kita akan menambahkan sebuah fungsi lain. Kita akan coba menambahkan luas hitung lain. Mungkin kita akan coba, setahu saya sih kita akan mencoba sebuah option menu. Kalau nggak salah Streamlit itu ada option menu ya. Sebentar. Oke. Jadi kita akan ke browser dulu, kita ketikkan Streamlit option menu. Oke, jadi ini adalah sebuah apa namanya? Nah, ini kita akan membuat seperti itu. Tapi terlebih dahulu kita akan menginstalnya terlebih dahulu untuk library ini. Jadi cara installnya adalah pip install Streamlit strip option strip menu. Oke, kita akan coba copy. Coba kita implementasikan. Kita pergi ke, kita ketikkan Windows R. Bentar, Windows. Windows R, langsung cmd. Kita ketikkan pip install apa tadi, Streamlit strip option strip menu. Oke, kita langsung enter saja ya. Oke,
Oke, jadi seperti itu. Jadi jika sudah terinstall ya, installing collect package successfully installed Streamlist. Oke, jadi sudah terinstall ya untuk option menunya. Lalu kita akan minimize dulu. Kita akan coba melihat contoh cara penggunaannya. Jadi kita akan menambahkan from select option menu itu library-nya ya, nanti kita akan tambahkan di codingan kita sebelumnya. Kita akan kembali ke Visual Studio Code. Kita akan tambahkan di sini. Coba enter terlebih dahulu biar rapi. Oke, from Streamlit strip bukan, maaf tadi, underscore option typo option underscore menu. Oke. Terus apa ya tadi? Oke, import option menu. Import enter option underscore menu. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan komen ya, berisikan navigasi sidebar untuk tampilan menu yang tadi ya. Untuk cara penggunanya kita akan ketikkan with streamlit st.sidebar titik 2 enter, tambahkan selected. Sama dengan option menu. Kurung tutup, tanda petik 1, tekan tambahkan, hitung luas bangun. Kita akan menambahkan judulnya. Enter, lalu tambahkan default index underscore index sama dengan 0. Kurung tutup. Lalu di atasnya kita akan tambahkan kurung siku ya, titik 2, tambahkan hitung luas persegi panjang. Ini untuk fungsi yang pertama tadi ya, sama apa ya, mungkin kita akan tambahkan hitung luas segitiga. Segitiga. Kok segitiga? Segitiga. Tambahkan koma. Selanjutnya kita akan ke bawah lagi. Kita akan tambahkan komen di sini ya. Halaman hitung luas persegi panjang.
kita akan tambahkan fungsi lagi ya untuk biar kita tidak hanya satu di sini. Selected sama dengan petik satu, hitung luas persegi panjang. Oke, kita titik 2, enter. Kita juga akan biar ini masuk ke dalam fungsinya ya. Kita akan tap biar semuanya masuk ke dalam fungsi kelebihan. Tap tap. Tap. Yang ini juga yang bawah yang if hitung hapus. Oke, tap. Oke, selesai. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan fungsi untuk hitung luas segitiga, enter. Kita hapus terlebih dahulu, kita tambahkan if kurung tutup kurung buka selected. Oke, sama dengan kita untuk hitung luas segitiga. Oke. Lalu titik 2, enter. Kita tambahkan st title. Oke, ini untuk judulnya ya. Tambahkan hitung luas segitiga. Luas segitiga. Oke. Guys, kita akan coba cek terlebih dahulu apakah ini bekerja. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya tampilan menunya yang kita buat tadi untuk option menu maksud saya. Kurang lebih seperti ini, namun di sini belum ada isinya ya untuk yang hitung luas segitiga. Masih kosong karena emang kita belum menambahkan fungsinya. Kita akan coba kembali ke Visual Studio Code kita. Oke. Kita ke bawah, lalu kita tambahkan fungsi if. Kita ketikkan kita ketikkan alas sama dengan st.slider. Ini sedikit berbeda dengan yang st number input ya. Kita akan sedikit berbeda ketimbang yang sebelumnya. Nanti kita akan lihat jadinya akan seperti apa. Kita coba masukkan nilai alas. Oke. 0, 100. Jadi kita akan membuat slide jadi dari 0 sampai 100. Jadi kan nantinya akan memilih dari 0 sampai 100 maksimalnya. Coba akan tambahkan tinggi sama dengan st slider. Lalu kita tambahkan masukkan nilai tinggi J,
kurang 1,0,100. Oke, ke bawah lagi kita akan tambahkan hitung untuk menghitung untuk tombol hitung luasnya. Kita st.button spasi tambahkan untuk isi tombolnya itu hitung luas. Oke, kita akan coba kembali ke browser kita, lalu kita refresh terlebih dahulu. Nah, sudah ada. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan slidernya. Jadi kita tinggal geser aja untuk kita akan memilih angka yang mana. Namun ini terbatas ya. Bang yang tadi sebelumnya ini hanya dari 0 sampai 100. Nah, kita akan coba. Belum bisa ya, karena belum kita tambahkan fungsinya. Oke, kita akan tambahkan fungsinya. Kita akan coba enter terlebih dahulu. Ke bawah lagi. Oke. Kita ketikkan if hitung (2). Oke, enter. Kita akan tambahkan ketikan luas sama dengan untuk luas segitiga ini setengah kali alas kali tinggi ya. Oke, kali alas kali tinggi. Oke. Lalu kita ke bawah lagi, enter. Kita akan ketikkan st.rate untuk membaca fungsi luasnya. Kurung buka, kurung tutup. Luas segitiga adalah sama dengan koma luas. Oke. Kita coba save dulu. Lalu kita akan kembali ke browser kita, refresh terlebih dahulu. Refresh. Oke, kita cek. Oke, kita akan coba 12 kali berapa ya? Kali 8 mungkin. Oke, atau 24 ya. Oke, jadi 12 kali ini berarti setengah kali tinggi. Jadi oke, 144. Oke, hitungannya sudah benar. Lalu kita akan tambahkan seperti yang di atas tadi yang ada hijau-hijaunya ya. Kita ketikkan st.success kurung buka kurung tutup. Oke, benar. Kurung tutup F luas persegi segitiga adalah sama dengan kurung kurawal luas. Oke, kita save terlebih dahulu, lalu kita kembali ke browser kita. Oke, lalu kita akan coba refresh lagi. Kita cek tadi berapa ya, 12, alasnya 12, lalu tingginya 24. Oke, nah sudah seperti tadi ya, seperti yang luas persegi panjang tadi ada hijau-hijaunya, sedikit lebih menarik. Oke. Jadi ya kurang lebih seperti itu membuat sebuah aplikasi sederhana dari Streamlit. Jadi nomor 2 sudah selesai ya, membuat aplikasi sederhana. Oke, sudah selesai.
Jadi itu saja dari saya. Selanjutnya mungkin kita akan coba eh, bikin sebuah aplikasi-aplikasi lainnya di masa yang akan datang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video yang singkat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.